Ketahuilah para jamaah, kalau Allah itu tidak butuh kita datang ke masjid. Allah tidak memerlukan agar kita ruku, sujud, bersedekah, puasa. Nggak perlu Allah dengan itu semua. Allah tidak perlu kita menabung untuk berangkat haji, mengeluarkan harta kita, meninggalkan keluarga dan perusahaan kita demi untuk mengunjungi Baitullah. Allah nggak butuh. Tapi Allah perintahkan itu kepada kita bukan karena kebutuhan Dia kepada kita. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan bagi kita untuk berangkat ke rumahnya yang mampu. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang kufur, yang enggak mau ke rumah Allah, yang tidak mau berangkat haji, yang tidak mau berangkat umrah, Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan kota Makassar. Allah tidak butuh dengan ibadah orang Sulawesi. Allah tidak butuh dengan ibadah orang Indonesia. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman, sebuah hadis qudsi yang menjelaskan kepada umat manusia kalau pencipta kita tidak butuh dengan kita. Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Kata Allah, andai kata semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama bangsa jin yang terakhir, mereka berada di tingkat ketakwaan, di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapakah orang yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang yang paling bertakwa alaihi salatu wassalam. Andai kata seluruh penduduk Makassar hatinya seperti hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allah nggak butuh kita datang ke masjid, ruku, sujud, bangun subuh untuk sholat subuh ke rumah Allah. Enggak. Dan Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah, andai kata manusia pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, mereka berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Siapa? Fir'aun. Iya, kita contohkan Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, yang dia mengaku sebagai Tuhan yang paling besar, yang paling tinggi. Andai kata semua manusia mengaku Tuhan, nggak ada yang beribadah, mereka berbuat kemaksiatan seenak mereka, apa kata Allah? Mana qasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Lalu Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Kata Allah, andai kata semua manusia, semua bangsa jin, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, mereka berdiri di sebuah lembah, lalu mereka semua memohon, meminta kepada Allah apa saja, dan Allah memberikan semua permohonan mereka. Kata Allah, mana qasa dzalika mimma 'indi. Itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat.
Lalu kenapa kita beramal? Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita sampai tua renta masih berzikir, masih meminta kepada Allah Jalla Jalaluh? Kalau Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah mengatakan, "Innama hiya a'malukum." Itu amal kalian, buat kalian. Enggak ada buat Allah. Itu buat kalian. Uhsiha lakum. Aku catat, kata Allah. Aku kumpulin buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam catatan kehidupan dia, hendaklah dia memuji Allah. Yang membuat kita bisa ruku itu Allah. Yang membuat kita bisa datang ke masjid itu Allah. Yang membuat kita bisa berzikir itu Allah. Maka siapa yang pantas dipuji? Hanya Allah SWT.